Apakah makanan 3 kali sehari itu benar? Jadi kalau mau pintar, benerin. Kalau mau pintar, benerin ini. Jadi tiap hari itu salah satu cara saya menjaga tubuh saya ya adalah pasti saya akan makan mohon jabarkan makanan yang menjadikan emosi baik. Ada nggak? Ada nggak? Ada loh. Kata Nabi SAW, talbinah itu bisa menghilangkan sebagian kesedihan dan memberikan kebahagiaan. Itu bahasa hadisnya. Bahasa hadisnya. Sekarang kalau saya terjemahkan itu dalam bahasa saya apa? Talbinah itu apa? Serat. Maka kalau Anda tanya sama saya, apakah makanan yang bisa memberikan kebahagiaan untuk keceriaan, maka jawabannya makanlah makanan yang tinggi serat. Sudah tahu lah kan apa kan? Sayur, buah, segala macam, kelapa, itu loh, sudah saya jelaskan. Gitu. Atau supaya dapat yang memproduksi kebahagiaan gini. Hormon kebahagiaan kita sebagian besar itu diproduksinya di perut atau pencernaan. Ya, maka ada istilah dulu sudah pernah saya sampaikan juga namanya gut brain axis, hubungan antara gut itu GUT, usus sama ini. Kalau ini bagus, ini bagus. Ini masalah, ini masalah. Jadi kalau mau pintar, benerin ini. Maka salah satu yang disampaikan para ulama-ulama itu, mereka menyebutkan salah satu makanan yang para penghafal Quran itu adalah kismis. Kismis. Berarti kalau makan Quran, makan bakwan gimana? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu efeknya apa. Pagi bakwan, siang bakwan, malam bakwan, nasi goreng lagi, gitu-gitu aja terus. Kapan mau pintar ya ngapa? Kenapa nggak ada serat? Itu. Kenapa? Karena ada hubungan antara ini dan ini. Makanan dia tadi apa? Serat, enzim, vitamin, mineral, termasuk juga bakterinya atau probiotik. Jadi tiap hari itu salah satu cara saya menjaga tubuh saya ya adalah pasti saya akan makan produk yang difermentasi, pasti. Apapun itu. Contohnya apa? Hah? Bebek. Iya. Tempenya diapain? Goreng. Enggak lah, tempe saya makan ya, tapi nggak sering saya makan. Saya milih yang makan yang lain aja, lebih gampang. Contohnya ya apa tuh namanya, bawang putih itu ada kan yang difermentasi itu, nah itu saya makan tuh. Tadi pagi saya makan 2. Makan ada lagi Fix Me. Saya ada produk itu nanti di depan ada jual itu kalau nggak salah. Coba aja lihat Fix Me. Jadi air putih begini, saya kasih madu, saya kasih Fix Me, saya kasih probiotik buat minum apa? Minum bawang. Tiap hari ya gitu. Apa yang terjadi? Masya Allah, sampai sore ini begini bisa nggak makan saya. Kenyang, bukan kenyang doang karena bakterinya itu dia diskusi, ngobrol di dalam, nggak saling berantem. Jadi kalau ada orang-orang yang sering berantem itu bawaannya marah-marah terus, sudah tahu Anda harus kasih apa? Kasih rujak, probiotik segala macam. Baik, terakhir ya. Ini pertanyaan ringan-ringan, saya suka. Jangan berat-berat. Karena hidup itu jangan berat-berat lah. Apakah makanan 3 kali sehari itu benar? Enggak. Jadi makan tuh kapan? Kalau lapar. Kalau nggak lapar, nggak usah makan. Udah selesai kan? Jadi sekarang Anda lihat banyak gemuk di mana-mana, sakit di mana-mana gara-gara apa? Lapar, nggak lapar dia makan. Udah itu aja jawabannya. Kalau lapar terus gimana? Cacingan mungkin. Mungkin.
Bagaimana cara mengolah makanan agar tetap bervitamin? Jangan banyak diolah. Jangan banyak diolah. Kalau diolah langsung makan, jangan dipanas-panaskan. Jadi ibu-ibu nih kalau mau masak, masak aja. Sekali masak habis, nanti masak lagi, pahalanya banyak insya Allah. Jangan masakan pagi buat besok. Atau masakan pagi buat malam, gak enak. Tapi memang makanan yang dipanasin lama-lama itu memang ada enak-enaknya gitu ya. Gitu lah. Jadi semakin fresh makanan itu semakin bagus. Jadi misalkan nih sayur misalkan. Jadi kalau Anda misalkan pilih ngasih saya misalkan pilihan makan sayur ya, sayur bening atau sayur apa gitu yang dimasak pakai air, direbus segala macam gitu ya. Sama sayuran mentah, saya pilih sayuran mentah. Ya karedok gitu-gitulah misalkan ya. Gitu. Jadi caranya begitu. Kemudian apa lagi? Apakah emosi bisa diwariskan? Bisa lah. Nih contoh ya. Tadi cerita ibu tadi itu loh. Yang dia dendam sama suaminya, anak perempuannya akan merekam itu. Makku itu dendam banget sama bapakku. Si ibu tadi matinya karena kanker, anaknya juga bisa punya potensi karena kanker juga matinya gitu. Caranya gimana diputus? Syariat mutusin, maafin, sudah, ikhlaskan, udah itu obatnya ya. Tapi kan itu bukan perkara yang gampang, bener. Makanya penuhi hari-hari kita tuh dengan agama, dengan ilmu agama, supaya apa? Supaya tadi apa namanya ya, sampah-sampah jiwa itu bisa hilang. Zikirnya diperbanyak, sodakohnya dibanyakin, silaturahim, gitu-gitu aja terus tiap hari. Yang terjadi nanti apa? Masya Allah ya, dia putus tuh. Jadi yang diputus di nasab itu sebenarnya bukan sekedar genetik fisik saja, tapi genetik emosional ya. Jadi kalau riwayat dulu ada mungkin orang tua kita, kakek buyut kita yang mohon maaf misalkan punya kebencian ini misalkan itu kan, atau dia punya misal lagi itu luka pengasuhan, itu putusin dengan cara agama, pelajari ilmu agama, syariat segala macam, perbanyak amal soleh, nanti putus dia, tek. Nanti di generasi berikutnya nggak lagi diabetes tuh, nggak lagi kankernya, begitu. Percayalah. Dan ilmu kayak begini yang saya sampaikan ini saya mungkin baru akan dipahami 20-30 tahun lagi. Tapi sesungguhnya Islam sudah mengajarkan itu. Dengan cara apa? Jaga hati tadi. Maka ilmu tentang penjagaan hati, pensucian jiwa itu justru adalah ilmu yang harusnya kita jauh lebih perkuat dalam diri kita ya. Makanya ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan atau dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wasallam ya, tujuannya adalah untuk menjaga jiwa kita ini, hati kita ini, supaya apa? Nanti kalau ketemu Tuhannya kita, Robnya kita, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dari saya pribadi. Terakhir, mumpung kita masih dalam majelis ilmu seperti ini, mari kita berdoa. Doanya masing-masing saja, 5 menit saja Anda berdoa ya. Doakan orang-orang di sini ya, doakan keluarga kita semua, doa ya. Dan insya Allah doa di tempat seperti ini, apalagi di majelis ilmu seperti ini, doa yang mustajab. Silakan berdoa.